Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Karunia Putri, NPM 22170515152 dari kelas C. Jadi kali ini saya akan menjelaskan jawaban dan tata cara saya bisa mendapatkan jawaban dari kuis 2 responsi matematika. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tentukan turunan implisit dari persamaan XY dikali X plus Y sama dengan 10. Jadi pertama-tama kita kalikan dulu XY ini ke dalam X plus Y ini, sehingga mendapatkan hasil X kuadrat Y plus XY kuadrat sama dengan 10. Lalu setelah itu kita ubah Y ini menjadi YX. X kuadrat dikali YX plus X dikali YX kuadrat sama dengan 10. Lalu setelah itu kita turunkan X kuadrat ini menjadi 2X. Lalu YX ini kita ubah saja menjadi Y plus X kuadrat ini tetap dikali YX ini kita turunkan menjadi Y aksen. Lalu ditambah, sama seperti cara sebelumnya, kita turunkan dulu variabel X ini sehingga turunannya menjadi 1. Lalu YX kuadrat kita ubah menjadi Y kuadrat plus X ini kita tidak perlu kita turunkan. Lalu dikali dengan turunan dari YX kuadrat ini, yaitu 2Y kali Y aksen. Lalu 10 ini kita turunkan sehingga mendapatkan 0. Setelah itu kita ambil variabel-variabel yang ada Y aksen ini ke dalam ruas kiri, sehingga X kuadrat dikali Y aksen plus X dikali 2Y kali Y aksen sama dengan, nah yang tidak ada Y aksennya tadi kita pindahkan semuanya ke ruas kanan sehingga mendapatkan min 2X dikali Y min Y kuadrat. Lalu kita keluarkan Y aksen ini sehingga menjadi Y aksen dikali X kuadrat plus 2XY sama dengan min 2XY min Y kuadrat. Lalu supaya Y aksen ini sendirian di ruas kiri, kita harus membagi X kuadrat plus 2XY ini, atau istilahnya kita pindah ruas. Lalu jadi hasilnya Y aksen sama dengan min 2XY min Y kuadrat per X kuadrat plus 2XY. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Soalnya itu tentukan persamaan garis singgung kurva 2X Y kuadrat plus X kuadrat Y sama dengan 8 di titik 1,2. Pertama-tama kita turunkan dulu persamaan ini. Persamaan ini kita turunkan dulu seperti caranya seperti di nomor 1 tadi. Kita menggunakan turunan implisit sehingga didapatkan hasil min 2Y kuadrat min 2XY per 4XY plus X kuadrat. Lalu setelah itu kita cari gradiennya. Rumus gradien itu M sama dengan Y per X. Nah, masukkan Y itu sebagai min 2Y kuadrat min 2XY, sedangkan X itu 4XY plus X kuadrat. Lalu Y bagian ini itu didapatkan dari titik ini, X sebagai 1 dan Y sebagai 2, sehingga didapatkanlah hasil min 4/3. Setelah itu untuk mendapatkan hasil garis singgung kurvanya, kita menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurang 2 dari sini sama dengan min 4/3 gradiennya tadi. Lalu kita kalikan dengan X min 1 dikurang 1 ini. Lalu 3 ini kita bawa ke ruas kiri sehingga menjadi 3 dikali Y min 2 sama dengan min 4 dikali X min 1. 3 ini kita kalikan pelangi ya, sehingga mendapatkan hasil 3Y min 6 sama dengan min 4X plus 4.
Lalu hasilnya yaitu 3y plus 4x sama dengan 10. Jadi persamaan garis singgung kurva 2xy kuadrat plus x kuadrat y sama dengan 8 di titik 1,2 yaitu 3y plus 4x sama dengan 10. Lalu ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Gunakan definisi turunan untuk menentukan f aksen x, df aksen dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 5. Jadi pertama-tama kita tahu bahwa rumus definisi turunan itu yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f kali x plus h min fx per h. Lalu kita ubah ini menjadi x plus h kuadrat mengikuti fungsi yang ini ya, min 5. Lalu fx ini kita ubah menjadi x kuadrat min 5 per h. Lalu limit h mendekati 0 ini kita kuadratkan sehingga mendapatkan hasil x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min 5 min x kuadrat plus 5. Kenapa plus 5? Karena ini dimasukkan ke dalam sini. Min kali x kuadrat min x kuadrat lalu min kali min plus jadi plus 5 per h. Nah di sini kita bisa coret atau menghabiskan x kuadrat ini, dan 5 ini bisa kita coret sehingga tinggal 2hx plus h kuadrat plus h. Lalu h-nya ini kita keluarkan lagi sehingga didapat limit h mendekati 0, h dikali 2x plus h per h. Lalu kita masukkan nilai h ini yaitu 0 ke dalam sini sehingga hasilnya mendapatkan 2x. Dapat kita lihat bahwa daerah hasilnya untuk fx sama dengan x kuadrat min 5 itu x, di mana x adalah bilangan real atau min tak hingga, koma tak hingga. Lalu untuk daerah hasil f aksen x sama dengan 2x itu hasilnya sama saja, yaitu x, di mana x adalah bilangan real atau min tak hingga, koma tak hingga. Lalu ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Batasan nilai P agar fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 plus px kuadrat. Ini ada kesalahan, harusnya plus px plus 5 untuk sebuah nilai x bilangan real adalah. Nah, jadi syarat suatu fungsi agar selalu turun adalah ketika f aksen x itu harus lebih kecil daripada 0. Nah, itu artinya definit negatif. Syarat suatu definit negatif yaitu A lebih kecil daripada 0 dan diskriminan atau D-nya itu juga lebih kecil daripada 0. Sehingga kita turunkan dulu fungsi ini menjadi min x kuadrat plus 2px plus p. Lalu ini kan udah memenuhi syarat kan, itu lebih kecil daripada 0. Lalu kita cari diskriminannya dengan menggunakan rumus b kuadrat min 4 kali 4ac. B kuadrat itu 2p kuadrat min. Lalu kita masukkan nilainya sehingga didapatkan 2p kuadrat min 4 kali min 1 dikali p itu lebih kecil daripada 0. Lalu didapatkanlah hasil 4p kuadrat plus 4p kurang dari 0. 4p kita keluarkan sehingga 4p dikali p plus 1 lebih kecil daripada 0 dan didapatlah hasil p sama dengan 0 atau p sama dengan min 1. Lalu kita buat garis bilangan, kita tentukan tanda plus minusnya sehingga ini kan lebih kecil, tandanya lebih kecil, jadi min 1 dan 0 ini menuju ke arah ini negatif sehingga didapatlah hasil P lebih kecil daripada 0 dan P lebih besar daripada min 1. Lalu soal selanjutnya yaitu soal terakhir, grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3 per 2 x kuadrat min 18x plus 5 naik pada interval. Nah, syarat suatu grafik untuk selalu naik itu turunannya itu harus lebih besar daripada 0.
Jadi pertama-tama kita turunkan dulu fungsi ini sehingga didapatkan nilai 3x kuadrat plus 3x min 18. Nah, ini bisa kita perkecil lagi dengan dibagi 3. Jadinya f aksen x itu sama dengan x kuadrat plus x min 6 lebih besar daripada 0. Lalu kita faktorkan sehingga didapat x plus 3, x min 2 lebih besar daripada 0. X sama dengan min 3 atau X sama dengan 2. Lalu kita buat garis bilangan dan kita tentukan plus minusnya. Kita tulis min 3 dan 2. Karena di sini lebih besar, jadi ini menuju ke arah yang positif. Jadi ini diarsir, lalu ini diarsir, sehingga didapatlah hasil min tahingga, min 3 atau 2, tahingga. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu di saat aku dan kamu disatukan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.